Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Austia Putri Sabila dengan NPM 214010124. Saya berasal dari kelas 21 MJC. Di sini saya akan memaparkan tugas minmap dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Berkembang di digital, sosial, dan tempat kerja seluler. Pada 1.1, sukses dengan abad ke-21. 1.1a, keterampilan komunikasi dan kesuksesan karir. Keterampilan komunikasi yang unggul akan membuat Anda berharga di tempat kerja di masa depan terlepas dari iklim ekonomi. Dalam satu survei terbaru tentang posting pekerjaan, komunikasi tertulis dan lisan menempati urutan pertama di antara 5 atribut yang paling diinginkan dalam pencari kerja di depan manajemen, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan keterampilan kerja tim. Kemampuan Anda untuk berkomunikasi merupakan batu loncatan menuju peluang kerja yang besar. 1.1b, mengapa komunikasi dan keterampilan sosial lainnya penting? Dalam ekonomi berbasis informasi, pengusaha mencari karyawan yang siap kerja dengan berbagai keterampilan dan tingkat pengetahuan yang tinggi di bidangnya. Para peneliti memperingatkan bahwa untuk menjadi sukses, pekerja membutuhkan keterampilan penting abad ke-21 seperti komunikasi lisan dan tertulis, kerja tim, pemikiran analitis, pemecahan masalah, dan kecerdasan media. Komunikasi memainkan peran utama dan kebanyakan orang Amerika mengetahuinya. Pew Research menemukan bahwa 90% responden dalam salah satu studinya menganggap komunikasi sebagai keterampilan nomor satu untuk kehidupan yang sukses. Selain itu, pekerjaan yang sangat bergantung pada keterampilan yang dapat dialihkan seperti komunikasi lebih mungkin bertahan dari otomatisasi dan akan menawarkan peluang paling besar di masa depan. Dalam perekonomian yang mengandalkan inovasi, menghasilkan ide saja tidak cukup. Mereka harus dikomunikasikan dengan jelas, seringkali secara tertulis. Seperti yang dikatakan oleh seorang pelatih eksekutif, memiliki keterampilan menulis yang sangat baik dapat membuat Anda menjadi anggota tim atau perusahaan Anda yang tak tergantikan. Dan itu adalah salah satu cara untuk tetap dapat dipekerjakan secara konsisten apapun profesi Anda. Menjaga keterampilan Anda tetap tajam akan memungkinkan Anda mengatasi gangguan apapun terhadap ekonomi, bahkan peristiwa yang menghancurkan seperti pandemi global. 1.1c, pengusaha menginginkan profesionalisme. Keterampilan profesional yang dapat didefinisikan sebagai kombinasi keterampilan komunikasi, penalaran logis, pemikiran kritis, kerja tim, dan manajemen. 1.1d, manfaat ekonomi pendidikan perguruan tinggi Anda. Seperti yang telah kita lihat, keterampilan interpersonal sangat dihargai tetapi seringkali tidak tersedia. Pekerjaan yang kekurangan, mereka mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Seorang peneliti bahkan mengklaim bahwa setengah dari semua pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh keterampilan lunak yang buruk. Sebuah survei terhadap pemberi kerja menegaskan bahwa keterampilan interpersonal seperti kemampuan komunikasi dapat memberikan timbangan yang menguntungkan satu pelamar kerja daripada yang lain. Tiket Anda untuk menang dalam pasar kerja yang kompetitif dan meluncurkan karir yang sukses adalah keterampilan komunikasi yang baik. 1.1e, memenuhi tantangan informasi usia tempat kerja. Sebagai pebisnis dan sebagai komunikator bisnis, Anda akan terpengaruh oleh banyak tren. Beberapa dari tren ini termasuk teknologi baru yang mengganggu ekspektasi ketersediaan sepanjang waktu dan kerja tim. Tren lainnya termasuk hierarki manajemen yang rata, persaingan global, dan penekanan baru pada etika. Ikhtisar berikut mengungkapkan bagaimana keterampilan komunikasi terkait era dengan kesuksesan Anda di tempat kerja, era informasi yang terus berkembang, teknologi dan media sosial yang mengganggu. Ekonomi berbagi baru muncul berkat platform yang dapat diakses dengan aplikasi ponsel cerdas dan telah mengubah seluruh industri secara radikal. Pekerjaan jarak jauh dan ketersediaan 247.365 bahkan sebelum pandemi COVID-19 memaksa 66% karyawan Amerika Serikat untuk bekerja dari rumah setidaknya paruh waktu. Akses internet nirkabel berkecepatan tinggi telah membebaskan 30% pekerja dari pekerjaan konvensional di kantor fisik. Seperti kebanyakan karyawan, 83% merangkul pekerjaan jarak jauh. Pengaturan fleksibel dapat terus membentuk kembali tempat kerja dan real estate kantor. Namun, keterhubungan yang konstan juga mengaburkan batas antara pekerja dan waktu luang.
1.2 Berlatih mendengarkan aktif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendengar yang baik menjadi manajer yang baik. Kenyataannya, pendengar yang baik mencapai kesuksesan di semua tahap karir mereka. Mendengarkan secara aktif dan empati ketika kita dengan tulus berusaha memahami sudut pandang orang lain adalah bentuk mendengarkan yang paling efektif. Kata para peneliti kepada kita, hanya ketika kita penuh perhatian, artinya hadir sepenuhnya, barulah kita dapat benar-benar mendengarkan untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan rasa hormat. 1.2 Mengidentifikasi hambatan untuk mendengarkan secara efektif. Kebiasaan buruk dan gangguan dapat mengganggu pendengaran yang efektif. Hambatan-hambatan tersebut yaitu 1. Hambatan fisik. Anda tidak dapat mendengarkan jika Anda tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Fisik pendengar yang baik di tempat kerja harus diingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dikatakan sehingga mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang kedua, hambatan psikologis. Setiap orang membawa ke dalam proses komunikasi seperangkat nilai budaya, etika, dan pribadi yang unik. Masing-masing dari kita memiliki gagasan tentang apa yang benar dan apa yang penting. Jika ide lain bertentangan dengan pemikiran kita yang telah terbentuk sebelumnya, kita cenderung mengabaikan pembicara dan dengan demikian gagal menerima pesan mereka. 1.2b Membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Pendengar yang baik di tempat kerja harus ingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dikatakan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. 1.3 Berkomunikasi secara nonverbal. Memahami pesan seringkali melibatkan lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Isyarat nonverbal pada kenyataannya dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Isyarat ini termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, waktu, ruang, wilayah, dan penampilan. Semua isyarat nonverbal ini mempengaruhi bagaimana penerima menafsirkan atau menerjemahkan sebuah pesan. Mendefinisikan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua pesan yang tidak tertulis dan tidak terucapkan, baik disengaja maupun tidak. Sinyal diam ini memiliki efek yang kuat pada penerima, namun memahami mereka tidak sederhana. 1.3a Psikolog dan filsuf Paul Watzlawick terkenal mengatakan bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Ini berarti bahwa setiap perilaku mengirimkan pesan meskipun kita tidak menggunakan kata-kata. Pesan nonverbal diam yang dikirim tubuh kita antara lain kontak mata. Mata telah disebut jendela jiwa. Bahkan jika mereka tidak mengungkapkan jiwa, mata seringkali merupakan prediktor terbaik dari perasaan dan sikap pembicara yang sebenarnya. Kedua, raut wajah. Ekspresi wajah seseorang hampir sama mengungkapkan emosinya dengan mata. Para ahli memperkirakan bahwa wajah manusia dapat menampilkan lebih dari 250.000 ekspresi. 1.b Waktu, ruang, dan wilayah mengirim pesan senyap. 3 elemen eksternal tersebut menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Waktu, bagaimana kita menyusun dan menggunakan waktu memberitahu pengamat tentang kepribadian dan sikap kita. Ruang angkasa, bagaimana kita mengatur ruang di sekitar kita, mengungkapkan sesuatu tentang kita dan tujuan kita. Wilayah, masing-masing dari kita memiliki area tertentu yang kita rasa adalah wilayah kita sendiri. Apakah itu tempat tertentu atau hanya ruang di sekitar kita? 1.3c Penampilan mengirim pesan diam. Sama seperti penampilan pribadi seorang individu, penampilan fisik dokumen bisnis mentransmisikan pesan nonverbal langsung dan penting. Idealnya, pesan-pesan ini harus enak dipandang. 1.3d Menguasai keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat melebihi kata-kata dalam cara mempengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda. Anda dapat memanfaatkan kekuatan pesan diam dengan meninjau tip berikut untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Bangun dan pertahankan kontak mata, gunakan postur untuk menunjukkan minat, mengurangi atau menghilangkan hambatan fisik, serta tingkatkan keterampilan decoding Anda. 1.4 Memahami budaya dan komunikasi. Budaya dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, sifat, moral, dan kebiasaan yang kompleks yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Budaya adalah kekuatan operasi yang kuat yang membentuk cara kita berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperluas pandangan Anda tentang budaya dan membuka pikiran Anda terhadap sikap yang fleksibel sehingga Anda dapat menghindari frustasi ketika penyesuaian budaya diperlakukan.
Globalisasi, keragaman yang berkembang, dan jejaring sosial menuntut agar kita menyesuaikan dan mengadopsi sikap baru. 1.4a. Konteks tinggi dan rendah. Konteks mungkin merupakan dimensi budaya yang paling penting dan juga yang paling sulit untuk didefinisikan. Dalam model yang dikembangkan oleh antropolog budaya Edward T. Hale, konteks mengacu pada rangsangan, lingkungan, atau suasana yang melingkupi suatu peristiwa. Komunikator dalam budaya konteks rendah seperti di Amerika Utara dan Skandinavia dan Jerman sedikit bergantung pada konteks situasi dan pengalaman bersama untuk menyampaikan maknanya. Mereka berasumsi bahwa pesan harus eksplisit dan pendengar hanya mengandalkan kata-kata tertulis atau lisan. Komunikator dalam budaya konteks tinggi seperti Cina, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah berasumsi bahwa pendengar tidak memerlukan banyak informasi latar belakang. Budaya konteks tinggi lebih cenderung intuitif dan kontemplatif. 1.4b. Individualisme dan kolektivisme. Sikap kemandirian dan kebebasan dari kontrol menjadi ciri individualisme. Anggota budaya konteks rendah, khususnya Amerika Utara, cenderung menghargai individualisme. Mereka percaya bahwa inisiatif dan penegasan diri menghasilkan pencapaian pribadi. Mereka percaya pada tindakan individu dan tanggung jawab pribadi, dan mereka menginginkan banyak kebebasan dalam kehidupan pribadi mereka. Anggota budaya konteks tinggi lebih kolektivitis. Mereka menekankan keanggotaan dalam organisasi, kelompok, dan tim. Mereka mendorong penerimaan nilai, tugas, dan keputusan kelompok. 1.4c. Orientasi waktu. Orang Amerika Utara, misalnya, cenderung menganggap waktu sebagai komoditas yang berharga. Mereka menghubungkan waktu dengan produktivitas, efisiensi, dan uang. Membuat orang menunggu janji bisnis dianggap membuang-buang waktu dan tidak sopan. E.T. Hall menyebut orientasi waktu ini waktu monokrotis atau me time, yaitu waktu yang dirasakan seolah-olah berjalan pada satu jalur linear. 1.4d. Jarak daya. Salah satu elemen penting dari budaya adalah jarak kekuasaan, yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog sosial berpengaruh Gerd Hofstede. Indeks jarak kekuasaan mengukur bagaimana orang-orang dalam masyarakat yang berbeda mengatasi ketidaksetaraan. Dengan kata lain, bagaimana mereka berhubungan dengan individu yang lebih kuat. 1.4e. Orientasi waktu. Dalam gaya komunikasi orang Amerika Utara menghargai keterus-terangan, curiga dari penghindaran, dan ketidakpercayaan orang yang mereka anggap memiliki agenda tersembunyi atau bermain kartu. Mereka terlalu dekat dengan dada. Amerika Utara juga cenderung tidak nyaman dengan keheningan dan tidak sabar dengan penundaan. Beberapa pengusaha Asia telah belajar bahwa semakin lama mereka bernegosiasi, semakin banyak konsesi yang mungkin dibuat oleh orang Amerika Utara yang tidak sabar. 1.4f. Pengaruh teknologi dan media sosial. Dengan sumber daya minimal, komunikator dapat berinteraksi secara instan, melintasi jarak yang sangat jauh dengan audiens yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada sebelumnya. Beberapa penulis percaya bahwa media sosial yang digunakan secara sadar dapat bermanfaat bagi kesehatan mental, mengaburkan kesenjangan budaya, mengurangi hierarki, dan memberdayakan orang untuk mengubah keadaan mereka. 1.5. Memastikan efektivitas antar budaya. 1.5a. Menghindari etnosentrisme dan stereotip. Keyakinan akan keunggulan kelompok etnis sendiri dikenal sebagai etnosentrisme, sikap yang ditemukan di semua budaya. Etnosentrisme menyebabkan kita menilai orang lain berdasarkan nilai-nilai kita sendiri. Stereotip adalah persepsi yang terlalu disederhanakan dan kaku tentang pola atau karakteristik perilaku yang diterapkan secara tidak kritis pada kelompok. 1.5b. Komunikasi lisan yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat Anda melakukan percakapan dengan seseorang dari budaya lain, Anda dapat mengurangi kesalahpahaman dengan mengikuti tips berikut. Gunakan bahasa Inggris yang sederhana, berbicara dalam kalimat pendek di bawah 20 kata, dengan kata-kata pendek yang familiar. Bicaralah perlahan dan ucapkan dengan jelas, mendorong umpan balik yang akurat. 1.5c. Komunikasi tertulis yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat Anda menulis surat kepada seseorang dari budaya yang berbeda, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk dipahami dengan mengikuti saran berikut. 1. Pertimbangkan gaya dan konvensi lokal. 2. Amati judul dan peringkat. 3. Gunakan kalimat pendek dan paragraf pendek. 4. Hindari ambiguitas. 1.5d. Tumbuh keragaman tenaga. Sementara perusahaan-perusahaan Amerika Utara memperluas operasi global dan beradaptasi dengan berbagai pasar berkembang, tenaga kerja domestik juga menjadi lebih beragam. Keberagaman ini memiliki banyak dimensi: ras, suku, usia, agama, jenis kelamin, kebangsaan asal, disabilitas, orientasi seksual, dan lain-lain. Tidak lagi, kata para ahli, tempat kerja akan didominasi
terdominasi oleh orientasi Anglo atau berpusat pada laki-laki. 1.5e. Memahami manfaat keragaman di tempat kerja. Ketika masyarakat dan tenaga kerja menjadi lebih beragam, komunikasi yang berhasil di antara berbagai kelompok identitas membawa keuntungan yang berbeda dalam 3 bidang. 1. Konsumen. Konsumen ingin berurusan dengan perusahaan yang menghormati nilai-nilai mereka dan terlihat seperti mereka. Staf yang beragam lebih mampu merespon basis pelanggan yang semakin beragam di pasar lokal dan dunia. 2. Tim kerja. Pakar kepemimpinan setuju bahwa keragaman meningkatkan kreativitas karena tim inklusif membawa perspektif baru ke meja, menghasilkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. 3. Bisnis. Organisasi secara bertahap menyadari bahwa inklusivitas adalah strategi dasar yang penting untuk meningkatkan pendapatan, melibatkan karyawan, dan memacu inovasi. 1.5F. Berkomunikasi di tempat kerja yang beragam. Memahami nilai perbedaan, keberagaman membuat organisasi menjadi inovatif dan kreatif. Kesamaan menumbuhkan tidak adanya pemikiran kritis yang disebut growth. Oke, cukup sekian minimap yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.